Hey ho Pop Gengs, tahu nggak sih, bukan cuma di Indonesia aja loh yang ada proyek pembangunan berskala besar dan menghabiskan biaya mahal, tapi mangkrak di tengah jalan. Kalau di negeri tercinta ini, kamu pasti pernah kan dengar proyek Hambalang, proyek bernilai 2,5 triliun rupiah yang menguap begitu saja. Konstruksi gedung ini kini terbengkalai karena diduga dikorupsi sejumlah pihak. Dan nasib kompleks Atli tersebut yang kini kaya bangunan angker di film-film horor. Nah, di luar negeri juga nggak mau kalah nih dengan di sini. Ada yang berhenti di tengah jalan, dan ada yang bahkan tinggal rencana saja. Seperti ibu kota Qatar, Doha. Rencananya sebuah proyek besar dengan anggaran mencapai 12 miliar dolar atau sekitar 171,4 triliun rupiah dibangun. Proyek ini dinamakan Shark Crossing, berupa terowongan dan jembatan sepanjang 12 km yang menghubungkan Bandara Internasional Hamad, Desa Budaya Katara, dan kawasan bisnis Daphna atau West Bay. Proyek ini sendiri dari 3 jembatan yang saling terhubung oleh terowongan bawah laut. Rencananya sih proyek ini untuk menyokong perhelatan Akbar Piala Dunia 2022. Penyeberangan Shark ini diharapkan bisa menangani 6.000 kendaraan per jam dan menawarkan beberapa bantuan kepada penumpang di Corniche. Rencanakan pembangunan dimulai pada tahun 2015 dan selesai di tahun 2021. Tapi di tengah jalan, kisru mulai terjadi. Arabian Business melaporkan bahwa proyek ditunda. Dalam laporan tersebut disebutkan, Qatar telah mengumumkan pembangunan beberapa infrastruktur berupa jalan, stadion, bandara, dan pelabuhan baru, perumahan serta retail untuk persiapan turnamen internasional, yang semuanya menghabiskan dana sekitar 140 miliar dolar. Di saat bersamaan, harga minyak dunia sedang anjlok. Doha News melaporkan bengkaknya dana pembangunan bersamaan dengan permasalahan keuangan tersebut. Qatar akhirnya memutuskan untuk menunda atau membatalkan konstruksi yang tidak penting. Bisa jadi Shark Crossing masuk dalam daftar tersebut. Masalah yang sama dialami oleh Tianjin, China. Akibat resesi hebat, tahun 2010 mereka menghentikan pembangunan Golden Finance 117, yakni gedung pencakar langit yang pertama kali dibangun tahun 2008 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2014. Setelah sempat ditunda, tahun 2011 pembangunan pun dilanjutkan dengan perkiraan penyelesaian di tahun 2018 hingga 2019. Tapi tahun 2015 tertunda lagi. Tahun 2019 bangunan masih belum selesai. Bahkan sampai sekarang masih belum selesai, tapi rencananya bakal selesai di tahun 2022. Gedung dengan desain serupa tongkat ini direncanakan akan menjadi gedung beratap datar tertinggi di dunia. Tahun 2015, terakhir lantainya telah berjumlah 128. Keseluruhan tinggi mencapai 600 meter. Ini aja udah sangat tinggi kan? Sebenarnya proyek ini adalah sebuah kompleks bisnis dengan beberapa bangunan lainnya untuk perkantoran dan perdagangan, serta kereta cepat yang menghubungkan Ujiapu dengan Beijing. Setengah jadi, proyek ini telah menghabiskan dana sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 427,6 triliun rupiah. Gak ada tanda-tanda proyek akan dimulai kembali, malah sebagian lantai terbengkalai dan hanya digunakan oleh para pemanjat gedung tinggi. China memang berulang kali merencanakan beberapa mega proyek, meski tidak semuanya selesai. Bahkan salah satu proyek besarnya yang ada di Shijiazhuang, Provinsi Hebei, berubah menjadi kota hantu. Proyek real estate raksasa ini meliputi area seluas sekitar 1.800 hektar, yang akan dibanguni perumahan, area perbelanjaan, taman, tempat bermain, pertokoan, dan restoran. Dianggap sebagai investasi menjanjikan yang akan mendukung sektor pariwisata, budaya, dan real estate. Malah kebalikannya, pada tahun 2014, Hebei Real Estate Development Group Co. Ltd. diselidiki oleh pihak berwajib karena diduga adanya kegiatan korup yang dilakukan petingginya. Sejak saat itu, harga rumah pun turun drastis dan perusahaan menanggung hutang yang banyak. Proyek disita oleh pihak berwajib, puluhan ribu pemilik yang sudah membeli apartemen tidak diizinkan untuk pindah. Dan banyak bangunan yang tidak digunakan, terbengkalai. Pengembangan pun dihentikan, menjadikan area real estate setengah jadi ini menjadi kota mati terbesar yang ada di China. Mungkin dunia, melengkapi jumlah kota-kota mati yang ada di negara tersebut. Proyek yang belum selesai, banyak yang terbengkalai dan sia-sia.
Tapi di Barcelona, sebuah proyek besar, meski pembangunannya tidak selesai, malah menarik banyak pengunjung. Itu karena proyek ini memang istimewa, Sagrada Familia, atau lengkapnya Basilica della Sagrada Familia, adalah gereja Katolik Roma yang pembangunannya dimulai pada tahun 1882 dan selesai seperempatnya pada tahun 1926. Pembangunannya memang sangat pelan, karena banyak faktor. Salah satunya adalah masalah pendanaan yang didapatkan dari sumbangan pribadi. Belum lagi pecahnya Perang Saudara Spanyol. Beberapa bangunannya dihancurkan oleh pejuang anarkis Katalan tahun 1930-an, dan kelanjutan pembangunannya terganggu pada tahun 1950-an. Pada tahun 2010, pembangunan kembali dimulai tapi tersendat-sendat. Rencananya sih semuanya telah rampung pada tahun 2026 nanti. Proyek ini menjadi proyek konstruksi tertua di dunia dan proyek dengan waktu penyelesaian paling lama di dunia. Dihargai oleh warga Katolik dengan nuansa kultural yang kental dan menjadi saksi sejarah. Mahakarya ini malah menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Barcelona. Penundaan demi penundaan sejak lama juga terjadi di proyek besar yang dimiliki Korea Utara, sebuah bangunan tinggi berbentuk piramida di kota Pyongyang. Hotel Ryugyong yang dikenal dengan sebutan 105 Building mengambil dari jumlah lantainya, dengan area lantai seluas 360.000 meter persegi. Mulai dibangun pada tahun 1987, lalu berhenti di tahun 1992 karena krisis ekonomi melanda Korut saat itu, setelah Uni Soviet tumbang. Tahun 2008 pembangunan pun dilanjutkan, lalu berhenti lagi entah karena alasan apa. Los Angeles Times melaporkan bahwa pembangunannya tidak selesai karena Korut sudah tidak memiliki dana untuk proyek sebesar itu. ABC News juga ikut mempertanyakan bahan baku dan energi untuk pembangunan proyek raksasa ini. Berulang kali ditelantarkan karena semua rumor, masalah, hingga masa depan yang tidak jelas, proyek ini pun dijuluki sebagai gedung terburuk di dunia. Malah ada yang menyebutnya sebagai hotel kiamat dan hotel hantu. Ya, itu karena kondisinya sekarang. Meski tahun 2013, hotel ini telah dibuka tapi gagal karena krisis. Tetap ada yang gak selesai. Itulah mengapa sampai saat ini, hotel ini masih kosong. Hanya menjadi sebuah gedung menjulang tinggi di tengah kota yang tidak terlalu ramai. Seperti sebuah harapan kosong yang terus diumbar-umbar. Mengharap pada kekosongan adalah sia-sia. Angan-angan serupa juga ditawarkan San Francisco. Mega proyek senilai 8 miliar dolar atau sekitar 114 triliun rupiah bernama San Francisco Shipyard adalah sebuah kawasan meliputi kompleks pertokoan dan lahan hunian, bar dan restoran, taman kota dan tempat hiburan, pedestrian dan tempat bersantai yang semuanya menghadap langsung ke laut. Namun dulunya kawasan ini adalah tempat uji coba nuklir. Dan ternyata ada beberapa wilayah yang belum bersih alias masih terkontaminasi dari sisa-sisa racunnya. Pihak perusahaan yang berjanji akan melakukan pembersihan ternyata tidak membersihkannya secara keseluruhan. Alhasil, masyarakat di sekitar area pun protes dan pemerintah melarang pembangunan di area yang masih terkontaminasi. Menunggu hingga semuanya bersih, area tersebut masih belum dibangun karena dianggap membahayakan. Meski sebagian area lainnya telah terisi, namun tidak begitu menarik kunjungan karena takut ancaman radiasi.